Hola, mari kita belajar membedakan antara kepribadian ekstrovert dan introvert. Jadi sebenarnya tiap individu itu memiliki elemen kepribadian introversion dan extroversion. Hanya saja salah satunya lebih mendominasi dibanding yang lain. Maka orang yang kepribadiannya didominasi oleh elemen introversion disebut introvert, sedangkan yang didominasi oleh extroversion disebut extrovert. Ini saya ambil dari hellosehat.com ya teman-teman. Nah, jadi ada 4 jenis untuk membedakan ekstrovert dan introvert. 4 hal ya. Yang pertama, tingkat kenyamanan berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau ekstrovert itu senang berada di tengah banyak orang karena energinya dari situ. Sedangkan introvert pemalu di tengah banyak orang dan merasa tidak perlu bicara jika tidak diperlukan. Kemudian ekstrovert semangat sekali berkenalan dengan orang baru, bahkan mereka sering memulai percakapan. Sebaliknya, introvert, mereka tidak mau terlalu dekat dengan orang yang belum terlalu dikenalnya ya. Tapi bukan antisosial, hanya saja mereka memilih orang-orang terdekat. Dan introvert energinya terkuras jika harus bersosialisasi dengan banyak orang dalam satu waktu. Kemudian berikutnya, yang kedua, cara menjalin pertemanan. Kepribadian ekstrovert memiliki kenalan kemanapun mereka pergi. Biasanya mereka ada kenalan saja gitu ya. Tapi tidak semua yang mereka kenal itu adalah orang yang terdekat, orang yang dekat dengan mereka begitu ya. Introvert itu temannya sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari ya. Biasanya cenderungnya begitu. Namun hubungan pertemanannya mereka itu benar-benar terjaga intimasinya. Berikutnya yang ketiga, proses pengambilan keputusan. Kalau kepribadian ekstrovert cepat mengambil keputusan, bahkan kadang terlalu cepat, jadi sepertinya tidak terlalu dipikirkan secara matang. Sebaliknya, introvert memikirkannya dengan sangat-sangat matang, jadi sehingga itu buat lama ambil keputusannya. Yang berikutnya itu memutuskan segala sesuatu dengan spontan, itu dia sang ekstrovert. Dan ekstrovert itu lebih memilih untuk menjalannya dulu, cocok atau tidak. Kalau tidak berarti dia ambil yang lain, jadi coba-coba dulu begitu ya. Nah, kemudian kalau introvert, pengambilan keputusannya itu juga cenderung lupa melihat dunia luar. Jadi mereka kadang tidak menyandingkan keputusan mereka dengan dunia luar begitu, ya mungkin realitas begitu ya maksudnya. Berikutnya yang keempat, pilihan jenis pekerjaan. Kalau kepribadian ekstrovert itu biasanya pekerjaan mereka itu bagusnya di pekerjaan yang mengharuskan kerjasama dengan orang lain dan berinteraksi dengan berdiskusi dan banyak orang. Itu membuat mereka lebih bersemangat dalam bekerja. Sedangkan introvert, pekerjaan yang dilakukan secara mandiri. Maksudnya keputusan yang diambil dalam pekerjaan bisa dilakukan sendiri tanpa banyak berdiskusi dengan orang lain. Bukan berarti introvert tidak bisa kerjasama ya, tapi mereka lebih efektif bekerja saat memiliki lebih banyak waktu untuk sendiri. Nah, yang terakhir ini ambivert. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah dengar atau belum pernah juga. Jadi ambivert ini penggabungan antara jadi belibet ya, introvert dan ekstrovert. Jadi seimbang. Ada dua di dalam diri kepribadian orang ini. Jadi di dalam berperilaku, ambivert itu biasanya akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan kondisi. Seringkali ambivert juga dianggap sebagai penyeimbang dalam bersosialisasi. Para ambivert bisa menjadi pendengar yang baik seperti para introvert, tapi pada saat dibutuhkan, mereka juga bisa komunikator atau orang yang menyuarakan pendapat kelompoknya agar didengar oleh pihak lainnya. Jadi ambivert ini bagus ya, dia ada di tengah-tengah, tapi bukan berarti tidak punya kekurangan. Kita akan bahas di video selanjutnya. Thank you.